Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Mas Pria. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips, servis, tutorial cara memperbaiki rice cooker nasi tidak matang. Bisa teman-teman perhatikan, rice cooker ini mereknya Mas Pion. Problemnya nasi tidak matang dan hanya bisa menghangatkan saja. Oke teman-teman, nanti di sini saya akan mencoba mencolokkannya terlebih dahulu. Rice cooker Mas Pion ini di sini saya akan colokin, dan indikator pada tombol WAM menyala ya teman-teman. Namun ketika dia ada beban atau masak nasi, di sini dicetekin ke bawah, artinya lampu cook ini tidak menyala. Dan untuk bagian dalamnya di sini teman-teman bisa perhatikan, biasanya problem seperti ini, elemen atau lempengan babet di sini ketika masak nasi dia tidak panas, namun hanya dinding pada rice cooker ini saja yang hangat. Maka dari itu nasi tidak panas, dan penyebab kenapa lempengan babet atau elemen rice cooker ini tidak panas di sini, nanti saya akan mengecek bagian bawah atau dalam pada rice cooker Mas Pion ini. Di sini nanti ada baut-bautnya, saya akan buka terlebih dahulu. Oke, langsung saja saya akan buka baut-bautnya. Di sini teman-teman bisa membuka bautnya satu persatu seperti ini. Kita buka saja. Nah teman-teman, untuk lebih aman colokan ini kita cabut terlebih dahulu. Kita tarik di atas. Nah ini teman-teman sudah terlepas. Nah ini teman-teman bisa lihat sudah terlepas, tutup belakang atau tutup bawah pada rice cooker ini. Nah jadi biasanya kerusakan teman-teman dia ada di saklar sweep pada rice cooker ini, artinya dia ketika dia cetek namun tidak mengoper pada elemen pemanas ini teman-teman. Di sini nanti untuk mengetahui dia masih bagus atau tidak, di sini saya akan membukanya terlebih dahulu. Di sini saya akan melepaskan jalur pada kabel semuanya ya teman-teman. Di sini saya cabut saja. Buat juga. Ini ada bautnya, lepaskan saja. Buka saklar pada rice cooker ini. Nah ini dia teman-teman, saklarnya di sini. Saya akan mengukur saklar pada magicom ini. Kalian bisa lihat, ini saya tempelkan ya teman-teman. Tempelkan pin ini, saya tekan buat teman-teman. Jarum pada apometer ini tidak bergerak. Nah teman-teman, jika saya kosletkan pada jarum apometer ini dia terukur, namun pada pin saklar ini ya sini tekan apometer sana tidak membaca ya teman-teman. Dengan saya tidak sambungkan di sini, saya ukur semua. Hanya
pada pin 2 ini ya teman-teman terukur. Nah teman-teman, di sini jika teman-teman ingin menggantinya, teman-teman bisa langsung menggantinya. Dan untuk teman-teman perhatikan, untuk membeli saklar atau sweep otomatis rice cooker, contohnya harus dibawa ya teman-teman, untuk karena sweep saklar ini kakinya ada yang 2 dan ada yang 3, dan pada sweep saklar rice cooker Maspion di sini kakinya 3. Dan sebelum saya akan menggantinya, saya akan mengecek kenapa sweep ini putus ya teman-teman. Nah di sini ada jalur ya teman-teman, artinya dia ketika dia ngoper ke sini, penghubung antara pin saklar ini memutusnya. Sini saya akan bongkar terlebih dahulu untuk mengetahui kenapa sweep ini rusak. Nah, ini kita buka saja. Buka. Ini teman-teman, lihat teman-teman, penyebab sweep atau pin saklar pada rice cooker Maspion ini nasi tidak panas. Di sini teman-teman bisa perhatikan banyak sarang semut ya teman-teman, atau telur semut. Nah di sini banyak telur semut, artinya ketika pin saklar ini menghubungkan pada pemanas nasinya, dia tidak terukur. Nah ini penyebab kenapa rice cooker ini tidak matang nasinya teman-teman. Di sini banyak telur semutnya, bisa teman-teman perhatikan, lihat ini masih banyak ya teman-teman. Nanti di sini saya akan membersihkannya terlebih dahulu. Nah, bisa kita bersihkan seperti ini teman-teman. Ini dia. Banyak telur semutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, bisa teman-teman perhatikan di sini ketika kutu semutnya saya sudah bersihkan. Di sini saklarnya saya akan pencet, maka dia akan mengoper ke sini ya teman-teman, ke jalur pada pin saklar ini. Dan di sini tadi sebelum mengoper ke sini, karena banyak telur semut, jadi dia menjadi terhambat ya teman-teman. Sini lihat, saya balikan, maka pin saklar ini otomatis mengoper ke atas. Oke teman-teman, jadi sudah diketahui penyebab rice cooker Maspion ini nasi tidak matang karena pin saklar pada karena switch saklar pada rice cooker ini tidak berfungsi karena banyak telur semut ya teman-teman. Tadi teman-teman bisa perhatikan banyak telur semutnya, saya sudah bersihkan dan saya sudah tiup. Oke teman-teman, di sini saya langsung pasang aja teman-temannya, saya tidak menggantinya karena mudah-mudahan insya Allah ini pin saklar ini bisa berfungsi kembali ya teman-teman. Saya pasang kembali seperti ini. Ini sudah pas, nanti saya akan memasangnya kembali. Nah teman-teman, sebelum saya akan memasangnya kembali, di sini saya akan mengukur kembali jalur sweep atau saklar pada Magicom ini ya teman-teman. Di sini saya akan mengukur. Ya teman-teman, sudah terukur. Lihat di sini pin saklarnya saya tekan, dia
tidak terukur ya teman-teman. Namun ketika pin saklar saya lepas, dia terukur. Berbeda ketika tadi sebelum dibongkar, maka pin saklar ini ketika ditekan dia tidak terukur ya teman-teman. Ya teman-teman, ini terukur. Kemudian ini saya ukur kemari, dia nyambung ya teman-teman, dan pin saklar ini saya tekan maka dia akan putus, dia ngoper ke bawah di sini. Jika saya lepas dia hidup ya teman-teman. Oke teman-teman bisa lihat ya teman-teman, jika saklar ini sudah kita rapikan, di sini saya akan masang kembali sweep saklar pada Magicom rice cooker ini spion. Dan sebelum saya akan merapikan jalur ini, di sini saya akan mencoba colokannya terlebih dahulu ya teman-teman. Sini saya akan colokan saja. Kita lihat apakah lampu pada kuk ini akan menyala. Sini akan dicolokin. Kemudian ini mari kita tekan saja ya teman-teman, sudah mau menyala. Sini teman-teman bisa lihat ketika saya tekan dia nyala ya teman-teman, artinya elemen atau lempengan pada babet rice cooker ini sudah normal. Oke teman-teman, itulah tips servis tutorial cara memperbaiki rice cooker Maspion masih tidak matang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.